link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi katakan shalom. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudaraku. Haleluya. Welcome from Singapore. Kita ini gerejanya bangsa-bangsa, saudara, ya, datang dari jauh-jauh. Kasih salam dulu yuk, kanan kiri katakan God bless you all the time. God bless you abundantly. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Oh, ada Jason hadir pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan memulihkan kita. Hadirat Tuhan akan membawa kita masuk dalam satu rencananya yang ajaib, yang luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih ya Tuhan. Anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan, yang Kau curahkan di dalam setiap janji firman-Mu dan digenapi melalui kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kami. Segala sesuatunya tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatunya tidak ada yang mustahil ketika Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Segala pintu-pintu dibukakan bagi kami. Segala kemustahilan semua diterobos. Segala sakit penyakit disembuhkan ya Tuhan. Segala permasalahan yang terkecil dan yang terbesar ada jalan keluarnya ya Bapa. Kalau kematian yang kekal, maut, Tuhan saja itu sudah kalahkan. Itu adalah musuh terbesar dalam kehidupan kami. Apalagi permasalahan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sertai, Tuhan pasti lindungi. Tuhan pasti akan membawa kami ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Engkau yang menyediakan hidangan bagi kami di hadapan para lawan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan beribadah, kami ingin memuji, menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi sama-sama katakan, Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus hadir di sini, segala perkara, sembuhkan sakit umat Tuhan, pulihkan ekonomi finansial mereka. Katakan, Roh Kudus hadir di
kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Di antara umatmu, Rohmu bekerja, Rohmu mengalir Tuhan, Rohmu menjamah kami. Haleluya. Mari kita bersama-sama puji Dia bersama. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Rohmu bekerja, Rohmu berkuasa, melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan, kami pikirkan. Mujizat pun terjadi ketika Roh bekerja dalam hidup kami, Tuhan. Oh, ya lama syado, hina ya lama, ya lama syade, hina lama ya lama, syada ya lama hina lama ya lama sanda, syada lama. Pagi hari ini ya Tuhan, pagi hari ini lawatanmu, kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Yesus, terima kasih. Kami terima kesembuhan daripada Engkau. Kami terima berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Kami terima kekuatan yang baru. Syada ya lama ya lama.
Sembah Dia bersama-sama. Haleluya, Yesus Tuhan. Kau jadikan semua indah, Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, Kau ajaib, Kau bertata di sini. Katakan Kau jadikan, Kau jadikan semua indah, Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, Kau ajaib, Kau bertata di sini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau menolong, terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Tak ada yang tak mungkin bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong, terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan bersama. Kau jadikan semua indah, jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, Kau ajaib, Kau bertata di sini. Kau jadikan semua indah, Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, Kau ajaib, Kau bertata di sini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin dalam kehendak. Katakan Kau penolong yang sungguh terbukti, terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Tak ada yang mustahil bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong, terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Sekali lagi bersama-sama katakan. Tak ada yang mustahil
bersyukur memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Yang bersyukur katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Come on. Kita memiliki Allah yang benar. Kalau saudara sudah percaya kepada Yesus Tuhan, itu sudah benar saudara. Karena Allah kita Allah yang benar. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan bersama-sama. Come on. Kau kota bentengku dan kau menjamin hidupku. Katakan bersama. Kau keselamatanku dan kau membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam walaupun kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal, katakan kau. Come on. Kau kota bentengku, kau kota kuasamu, walau badai dan lemah hidupku ini, namun tanganmu kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya. Haleluya. Allah kita dahsyat. Amin. Katakan sekali lagi, katakan sama-sama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kemenangan. Katakan amin. Sekali lagi. Kau kota benteng dan kau. Saudara, itu dahsyat saudara. Come on. Kau dan kau. Amin. Katakan walau badai dan hidupku ini. Katakan namun tanganmu. Siap-siap. Semuanya memuji Tuhan. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa memuja Engkau Tuhan yang benar. Apa yang Engkau katakan itu sudah mutlak pasti benar ya Tuhan. Apa yang Engkau perintahkan dalam hukum-hukum sudah mutlak itu pasti benar bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Katakan hidupku ini, namun tanganmu Tuhan menangkan. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah.
Haleluya. Haleluya. Lihat kanan kiri saudara, wajah yang diberkati atau wajah yang kurang diberkati saudara. Wow, wajah yang diberkati saudara, amin. Kata kasih berkat Tuhan, bilang, Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu. Come on. Haleluya. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Majikan bersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya. Dan anugerahnya karena besar bagiku. Katakan bersama-sama. Dari awal kasih setiamu ya Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab alasanku segalanya. Dan anugerahnya karena besar bagiku. Berkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semuanya bertepuk tangan bersama-sama untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Katakan bersama ya, sebab alasanku, sebab alasanku limpahkan segalanya. Anugerahnya nyata besar. Sekali lagi katakan sebab alasanku. Anugerahnya. Saudara semuanya katakan bersama. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Berkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan, berlimpah, limpah, limpah. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Puji nama Tuhan. Kalau kita memiliki Allah yang benar, kita mau menyembah Allah yang benar, saudara. Baru-baru ini ya, kita memenangkan jiwa dari tidak menyembah kepada Allah yang benar dan ketemu Allah yang benar, saudara. Yang sanggup memulihkan keadaan kita, yang sanggup memberikan kehidupan yang kekal, yang sanggup memberkati kita, yang selalu menemani kita dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa
kita hidup karena kita percaya dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalamku. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Inilah kehidupan kita yang sesungguhnya karena percaya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Amin. Ayo dengan imanmu katakan bersama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Bersamakan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya.
terima sekarang kemenangan darimu. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu Tuhan, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, bahwa rancangan-Mu kepada kami bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan. Kami bersyukur untuk hidup yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman yang Kau singkapkan pada kami, menunjukkan kepada kami betapa baiknya Engkau, betapa besar kasih-Mu, betapa panjang dan lebar dan tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Berkat-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Anugerah-Mu yang limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Terima kasih buat rancangan yang baik. Kami sudah memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Dan saat ini kami rindu mendengar isi hati-Mu. Berbicara kepada kami, ajar kami untuk kami semakin mengerti akan kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu dengan berkat yang terbaik dari sorga. Apapun pergumulan anak-anak-Mu pada pagi ini, Roh Kudus kiranya Engkau menolong mereka dan menjadikan mereka pemenang. Urapi hamba biar setiap kata yang keluar adalah sungguh berasal daripada Engkau yang ada Kau sampaikan bagi setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara sekalian. Semua kita diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Puji Tuhan, hari ini kita akan menyambung dari kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita sedang masuk dalam seri kasih, pengharapan, dan iman, saudaraku. Kasih ini berbicara tentang bagaimana Tuhan mengasihi kita. Tanpa kita mengenal kasih Tuhan, kita selalu salah paham. Berapa banyak anak Tuhan sampai hari ini dia masih salah paham ketika dia mengalami kejadian-kejadian yang tidak baik, ketika dia sedang mengalami pencobaan, ketika dia sedang mengalami keadaan yang buruk, saudaraku. Mereka berpikir bahwa Tuhanlah yang melakukan itu. Mereka berpikir bahwa Tuhan mengizinkan semua itu. Bahkan mereka berpikir Tuhan sedang menghukum mereka, Tuhan sedang menghajar mereka, Tuhan sedang mengajar mereka. Saudaraku, itu tidak benar. Alkitab tidak mencatat demikian. Alkitab mencatat bahwa Tuhan membebaskan kita dari hukuman. Dia tidak ingin kita dihukum. Roma 8 ayat 1 katakan bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Nggak ada lagi penghukuman. Saudaraku, seringkali kita mempunyai pemahaman yang salah. Kita berpikir ini datang dari Tuhan, ini masalah ini, pencobaan ini datang dari Tuhan. Saya mau kasih tahu, kalau pencobaan itu datang dari Tuhan, maka taatlah sama Tuhan. Kalau kau pikir penyakit itu datang dari Tuhan, maka kamu jangan lawan, jangan pergi ke dokter, sebab itu dari Tuhan. Apakah engkau mau menentang kehendak Tuhan? Kalau dari Tuhan jangan ditentang, terima aja sudah. Ya enggak? Terima aja. Kalau saudara pikir bahwa usahamu yang bakal bangkrut itu dari Tuhan, ya udah kamu jangan lawan, sebab itu dari Tuhan. Tapi Alkitab tidak mencatat demikian. Alkitab mencatat bahwa Yesus datang untuk memberikan kepada kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam firman-Nya dia katakan, aku berdoa supaya Tuhan memberikan kepadamu roh hikmat dan roh wahyu. Supaya kau mengerti kasih Tuhan. Betapa panjangnya dan lebarnya dan tingginya dan dalamnya kasih Tuhan. Supaya kau bisa ada kepenuhan daripada Allah. Saudaraku, tanpa kita mengerti kasih Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita salah paham terus dengan Tuhan. Kita pikir Tuhan sedang mengajar kita dengan masalah yang begitu sesak ini. Ngapain Tuhan ngajar kita dengan cara seperti itu?
Saya tempo hari ini pernah menyaksikan. Kalau saya punya anak saya loncat-loncat di mobil waktu masih kecil, saya ngajarin dia, jangan jangan loncat-loncat, nanti kalau papi ngerem kamu nanti nabrak ke depan loh. Karena dia bandel, nggak dengar. Maka apa yang saya lakukan? Saya sengaja ngebut, kemudian saya injek rem cepat, kuat-kuat. Kemudian anak saya terpental, kepalanya kejeduk ke kaca, pecah kepalanya, dibawa ke rumah sakit, dijahit, saudaraku. Setelah itu saya ngomong, nah itu loh maksud papi. Kamu tahu kan? Saudaraku, apakah orang tua di dunia ada yang mengajar dengan cara begitu? Itu orang tua gila, saudaraku. Apalagi Bapak kita di sorga. Ngapain Bapak kita harus menghajar kita sedemikian rupa untuk mengajar kita? Itu pemahaman yang salah, saudaraku. Makanya kita perlu mengenal kasih Tuhan. Tuhan memberikan 3 hal. Iman, pengharapan, kasih. Kasih dulu. Dimulai dari kasih Tuhan yang mati bagi kita. Mengambil semua dosa kita. Menanggung semua hukuman atas dosa kita. Hukuman itu. Membuat kita tidak memiliki dosa lagi. Dosa kita semua sudah pindah ke sana. Saudaraku, saya mau kasih tahu. Saudara cukup punya 1 saja dosa. Tidak usah 1000. 1 biji saja saudara. 1 dosa, maka saudara pasti tidak masuk surga. 1 kali saja Adam melanggar, Adam sudah dilempar keluar dari Taman Eden. Dan Tuhan tidak bergaul lagi sama dia. Nggak ada lagi catatan tentang Adam, saudaraku. 1 kali saja. Saudara bayangkan berapa ribu kali, berapa juta kali kita berbuat dosa, saudaraku. Dan kalau ini harus diperhitungkan, saudaraku, saudara pasti masuk neraka. Nggak mungkin masuk surga. Dan oleh karena syaratnya adalah kau nggak boleh punya dosa. Maka yang dilakukan Yesus adalah dia bukan mengampuni dosa kita, menghapus hukuman itu. No, dia mengambil semua dosa itu dan dia menanggung semua hukuman itu. Itulah kasih Tuhan yang begitu besar. Dia nggak mau ada dosa sedikit pun di tempatmu. Sehingga dosa tidak diperhitungkanlah di dalam diri kita. Diperhitungkannya pada tubuh Kristus. Pada tubuh Yesus. Dialah yang menanggung semua, dia yang dihukum, dia menanggung semua kutuk itu. Nah, karena dia sudah menanggung, maka tidak ada lagi kutuk pada diri kita. Biang kerok daripada masalah kita adalah dosa. Karena Tuhan tidak menciptakan kutuk. Waktu hari penciptaan dia mana ada menciptakan kutuk. Kutuk itu baru ada pada saat manusia jatuh dalam dosa. Tuhan ngomong, terkutuklah tanah, dengan bersusah payah kau akan mencari rezekimu. Dengan berpeluh kau akan mendapat makanan. Itu mulai muncul ada kutuk. Akibat dosa. Nah sekarang, semua yang akibat dosa itu membuat hidup kita menjadi kacau. Dan Tuhan mau lepaskan semua itu. Dia mau lepaskan kita dari kutuk supaya kita tidak lagi hidup dalam kutuk. Kita hidup dalam berkat yang limpah, kasih karunia-Nya yang limpah. Untuk itu dia ambil dosanya. Kalau dosanya sudah nggak ada, hukumannya nggak ada. Kalau hukumannya nggak ada, kutuk ada nggak? Nggak ada. Artinya semua itu tidak berlaku lagi buat kita. Semuanya kembali seperti zaman Adam. Waktu Adam diciptakan oleh Tuhan, semua dalam keadaan baik. Demikianlah keadaan kita sekarang ini dalam keadaan yang baik. Kita menjadi ciptaan baru yang sudah dilepaskan dari dosa. Dan kita mengalami kehidupan yang baik. Itu adalah kasih Tuhan. Kita harus memahami kasih Tuhan itu dulu. Nah setelah kita menerima kasih Tuhan, setelah Tuhan menyatakan kasih-Nya, muncullah pengharapan. Saudaraku, dulu kita tidak berpengharapan. Karena apa? Selama dosa mengikat kita, kutuk itu mengikat kita. Selama kutuk kita mengikat kita, kutuk itu begitu banyak. Saudara baca di dalam Ulangan pasal 28, mulai dari ayat 15 sampai 68. Terkutuklah kau di kota, terkutuklah kau di ladang, terkutuklah waktu kau masuk, terkutuk waktu kau keluar, terkutuklah buah kandunganku, kambing dombamu, terkutuklah ladang usahamu, semua terkutuk, saudaraku. Ya enggak, terkutuk dalam keluarga, terkutuk dalam apa, saudaraku? Wow, saudaraku. Itu adalah kutuk yang mengikat. Bagaimana kita tidak frustasi kehidupan seperti itu. Namun, kita bersyukur oleh kasih Tuhan tadi, dia mengambil dosanya, sehingga hukumannya, kutuknya semua sudah nggak ada. Sekarang kita punya pengharapan. Kita menemukan pengharapannya di dalam Yesus. Karena apa? Karena tanpa Yesus mati bagi kita, menanggung dosa kita, nggak ada pengharapan. Kita masih hidup dalam kutuk. Nggak bisa lepas, saudaraku. Tapi sekarang saya sudah berharap, saya bisa berharap rumah tangga saya dipulihkan. Saya berharap sakit penyakit saya semuanya itu sudah tidak ada lagi. Ya enggak, sembuh. Saya berharap
usaha finansial saya semuanya diberkati. Sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan tidak ada kutuk yang menghalangi kita. Nah, itu adalah pengharapan. Saya hari ini nggak bahas tentang pengharapan, pertemuan yang lalu sudah. Sekarang saya bahas tentang iman, saudaraku. Setelah ada kasih, kita muncul pengharapan. Saudaraku, banyak orang, anak-anak Tuhan, itu hidup di dalam pengharapan. Tapi saya mau kasih tahu, pengharapan tidak membuat kita menerima sesuatu dari Tuhan. Tidak, serius, tidak. Dia cuma berharap toh, saudaraku. Pengharapan tidak membuat kita, pengharapan itu muncul karena Yesus telah melakukan buat kita dan saya sekarang boleh berharap untuk hidup yang baik, untuk keadaan yang baik. Saya berharap bisa tahun ini saya akan diberkati dalam finansial. Saya berharap saya akan punya anak. Saya berharap saya akan punya jodoh. Saya berharap saya akan punya rumah. Saya berharap saya akan naik di promosi. Saya berharap usaha saya menjadi baik. Saya berharap saya sembuh. Semua keadaan yang baik, apapun itu, pengharapan itu, tidak membuat kita menerima. Banyak orang berharap dan dia percaya. Dia berdoa begini, Tuhan, aku percaya Engkau sanggup, Tuhan. Engkau sanggup menjawab, Engkau sanggup menolong, Tuhan. Engkau sanggup memberkati. Yes, itu tidak diragukan. Tuhan sanggup. Tapi masalahnya, untuk menerima sesuatu daripada Tuhan, kau harus hidup dengan hukumnya Tuhan. Banyak orang berdoa kepada Tuhan, tapi dia tidak menerima. Karena apa? Karena dia hidup di dalam pengharapan saja. Nah, untuk menerima itu, harus dengan iman, saudaraku. Imanlah untuk menerima. Saudaraku, kalau di dalam perjanjian lama, Tuhan mengajarkan kepada kita, untuk menerima sesuatu daripada Tuhan, engkau harus hidup melakukan Taurat Tuhan. Harus melakukan. Jadi poin penekanan utamanya di dalam perjanjian lama adalah melakukan. Ya enggak? Kalau kau melakukan perintahku, hidup sesuai dengan apa yang ku sampaikan pada hari ini, ketetapan dan perintahku, dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri tetapi setia, saudaraku, maka diberkatilah engkau. Diberkatilah engkau begini, diberkatilah engkau begitu. Kalau kau melakukan. Kalau kau tidak melakukan dengan setia, terkutuklah engkau. Kutuk ini akan mencapai engkau sampai engkau punah, saudaraku. Kita terkutuk. Itu perjanjian lama. Namun di perjanjian baru tidak pernah kita diajar begitu. Nah, Yesus tidak pernah mengajar kita. Yesus mengajarkan kita untuk hidup dengan iman. Iman itu baru muncul pada perjanjian baru. Setelah Yesus mati bagi kita, kita baru bisa hidup dengan iman. Kenapa? Karena iman itu untuk meraih pengharapan yang ditimbulkan dari apa yang dikerjakan oleh Yesus. Amin, saudaraku. Jadi di dalam perjanjian lama, kita tidak diajarkan begitu. Tapi di dalam perjanjian baru, kita diwajibkan untuk seperti itu. Kita akan belajar, saudara. Mari kita buka dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Dengarkan baik-baik. Tanpa iman, tidak mungkin kau berkenan kepada Allah. Saudaraku, kita harus hidup dengan iman. Kalau nggak ada iman, saudaraku, tanpa iman, nggak mungkin. Artinya, apapun yang kau lakukan tidak berkenan kepada Allah. Kau butuh iman. Saudaraku, iman itu adalah, saya ajarkan di dalam chat group ya, saudaraku ya. Iman itu mata uang kerajaan Allah. Kalau kita di dalam dunia ini, kita menggunakan mata uang currency kita, mau mata uang, mau rupiah lah, mau dolar lah, mau apa, dengan uang kita membeli segala sesuatu. Tetapi di dalam kerajaan Allah, saudaraku, di hadapan Tuhan, kau mau menerima apapun yang kau mau minta, kau mau harapkan dapat dari Tuhan. Hanya satu mata uangnya, imanmu, saudaraku. Tanpa iman, kau tidak memperoleh apa-apa. Dan kau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak mungkin, saudaraku. Dan dikatakan, barang siapa berpaling kepada Allah. Maksudnya gini, kalau kamu mau mengharapkan Tuhan tolong kamu mau mencari Tuhan dan berharap Tuhan bisa berkati kamu, Tuhan bisa tolong kamu, Tuhan buka jalan, Tuhan. Kalau kau mau mencari Tuhan, dan kalau kau berharapnya kepada Tuhan, kalau kau berpalingnya kepada Tuhan,
Kau harus percaya bahwa Allah ada. Artinya apa? Tuhan itu tidak kelihatan. Kalau kau bermain dengan Tuhan, segalanya tidak kelihatan. Apa yang kau harapkan tidak kelihatan. Firman-firmannya, janjinya, tampaknya begitu muluk dan itu semua tidak kelihatan. Dan dia mengaruniakan kepadamu firman itu dan semuanya itu masih hanya firman dan tidak kelihatan. Dia memberikan Roh Kudusnya, itu tidak kelihatan. Dan dia memberikan iman kepadamu. Iman kita juga datang daripada Tuhan. Itu juga tidak kelihatan. Iman itu tidak bisa dirasakan. Iman itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan. Tidak. Karena ini berbicara tentang percaya. Saudaraku, kalau kau mau berpaling kepada Allah, kau harus percaya Allah itu benar-benar ada. Semua yang dia sampaikan itu betul-betul hidup. Dan kalau kau sungguh-sungguh, maka dia akan memberi upah. Ketika kau mencari dia, ketika kau mau serius, kau berpaling kepada Allah, kau percaya bahwa dia itu ada. Dan apa yang dikatakan itu adalah benar dan kau percaya, maka dia akan memberi upah kepadamu sesuai dengan apa yang kau percayai. Tanpa kau memiliki iman itu, tidak mungkin kau berkenan kepada Allah. Jadi ada begitu banyak anak-anak Tuhan, ikut Tuhan sudah berpuluh-puluh tahun, gak ada terobosan di dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia cuma menjalani, melakukan perbuatan-perbuatan daging saja. Yang tidak melibatkan imannya. Dia tidak hidup dengan apa yang tidak kelihatan itu tadi. Dia hidup berdasarkan apa yang kelihatan. Saya ajarkan, apa yang kelihatan itu namanya daging, saudaraku ya. Tubuh kita, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Kalau kita hidup, waktu manusia masih jatuh dalam dosa, rohnya mati, saudaraku. Maka manusia cuma hidup dengan tubuh dan jiwa saja, itu namanya daging. Mata kita, telinga kita, ya enggak? Terus semua panca indera kita berinteraksi dengan dunia, masuk ke dalam jiwa kita. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak, merespon. Waktu saya dengar Pak Richard ngomong sesuatu, menjelek-jelekkan saya, dengar kan, telinga saya. Nah, itu indera, saudaraku. Masuk ke dalam jiwa. Pikiran saya langsung ngomong, ini kurang ajar Pak Richard ini ya. Dia mau cari gara. Dengan, wah langsung pikiran saya negatif. Wah ini mau tahu. Dan kemudian perasaan saya kecewa, saya sedih, saya emosi, saya memeledak, saya apa segala macam. Semua perasaan itu negatif semua. Dan kemudian kehendak saya, kalau gitu tak hajar saja. Nah kemudian dieksekusi lagi oleh tubuh. Tubuh mendatangi Pak Richard. Cetang! Nah itulah daging, saudaraku. Saudaraku, itulah daging. Tapi iman itu adalah hidup berdasarkan firman. Iman itu selalu responnya kepada firman. Harus ingat baik-baik, Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang tidak kelihatan. Yang pertama, roh kita. Kita tidak bisa rasakan, kita tidak bisa lihat. Yang kedua, firman juga tidak kelihatan. Yang ketiga, Roh Kudus juga tidak kelihatan, saudaraku. Semua yang Tuhan berikan kepada kita tidak kelihatan, saudaraku. Dan ketika kita merespon kepada firman, ya enggak, iman kita merespon kepada firman, maka yang keluarnya adalah kehidupan roh, saudaraku. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya tidak akan hajar dia. Karena apa? Saya entah mengapa, saya masih bisa mengasihi dia. Saya tidak kehilangan sukacita. Saya memiliki damai sejahtera. Saya bisa sabar sama dia. Saya bisa ada penguasaan diri. Itu saudaraku, itu adalah kehidupan, perbedaan kehidupan iman dan kehidupan daging, saudaraku. Nah hari ini kita belajar bersama-sama. Kalau kamu mau berhubungan dengan Tuhan, kamu mau berpaling kepada Tuhan, maka tanpa iman kau tidak mungkin berkenan. Oke, kau harus percaya Tuhan itu ada. Nah, kenapa kita harus memiliki iman? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, saudaraku, Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Mengapa kita harus memiliki iman? Harus hidup oleh iman. Ya. Pertama, orang benar itu hidup oleh iman. Orang benar, siapa itu orang benar? Saudaraku, kita nggak pernah benar. Kita selalu bisa jatuh dalam dosa. Tadi saya sudah ajarkan.
di awal tadi, bahwa Yesus itu mengambil dosa kita. 2 Korintus 5 ayat 21 tolong tampilkan. Yesus mengambil dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa supaya kita yang berdosa ini, dosa kita pindah kepada dia. Kita dibenarkan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. We might become the righteousness of God. Kita menjadi kebenaran Allah, saudaraku. Kita menjadi orang benar. Bukan karena kita berhasil hidup benar. Kita nggak pernah berhasil. Kita menerima kebenarannya Yesus. Yesus hidup benar. Posisi righteousness itu, posisi orang benar itu diberikan kepada kita. Bagaimana bisa kita jadi orang benar? Dosa kita diambil. Dengan demikian tak ada dosa lagi di dalam situ. Dan kita menjadi orang benar. Itu bukan perbuatan kita. Itu perbuatan Allah. Nah saudaraku, Tuhan katakan orang benar ini harus hidup oleh iman. Orang benar itu akan hidup oleh iman, saudaraku. Itu adalah cirinya daripada orang benar. Dari katakan ayat 16 tadi. Sebab aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil itu adalah berbicara tentang kematian Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Ya enggak? Itu yang menyelamatkan kita. Ya enggak? Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Ya enggak? Kematian Yesus itu mengambil semua dosa kita, membuat kita layak untuk bisa berhadapan dengan Tuhan. Karena nggak ada dosa, kita bisa memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Karena nggak ada dosa, kita bisa masuk dalam kerajaan Allah yang kekal, saudaraku. Karena nggak ada dosa, kita tidak menerima kutuk, saudaraku. Karena nggak ada dosa, kita hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Karena nggak ada dosa. Itu semua karena Injil. Karena apa yang dilakukan Yesus, saudaraku. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Sebab di dalamnya, di dalam Injil itu, nyata kebenaran Allah. Nyata the righteousness of God. Kebenaran sebagai posisi benar, saudaraku. Di dalam Injil kita menerima kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Harus dimulai dari iman. Kita menerima kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu tidak bisa kita perjuangkan. Saudara nggak bisa untuk menjadi benar, memiliki kebenaran Allah. Saudara, baca satu hari 50 pasal. Saudara berpuasa 50 hari. Saudara tiap hari berdoa 10 jam. Saudaraku, itu tidak membuat saudara benar. Saudara tidak pernah benar karena perbuatanmu. Kebenaran itu adalah gift. Gift, saudaraku. Coba tampilkan, saya bacain di dalam Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi yang mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Di dalam bahasa Inggrisnya, saya bacakan, for if by the one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. Saudaraku, mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan gift of righteousness. Righteousness itu adalah sebagai hadiah. Kebenaran itu adalah hadiah. Dan hadiah ini harus diterima dengan iman karena tidak kelihatan. Dari mana saudara tahu bahwa saudara sudah benar? Hanya dengan percaya. Imanmu menerima bahwa Yesus telah membenarkan hidupku. Aku percaya, aku menerima kebenaran itu. Maka saudara menjadi benar. Kalau saudara tidak percaya Yesus telah mengambil dosamu dan telah membuat engkau jadi benar, ya kau nggak menerima itu. Karena iman itu harus diterima oleh kebenaran. Efesus 2 ayat 8, tolong ayat 9 tampilkan. Ayat 8 ya. Efesus 2 ayat 8 tampilkan dulu. Bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunianya dikerjakan oleh Yesus. Tapi kita harus dengan iman mempercayai. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
Saudaraku, Tuhan mau supaya kita mengerti bahwa semuanya itu adalah pemberian dan harus diterima setatnya dari iman kita yang percaya. Dan kemudian kita memimpin kepada kita kehidupan dengan iman, saudaraku. Sebab tertulis orang benar akan hidup oleh iman, saudaraku. Galatia 3 ayat 11 ngomong hal yang sama. Hal ini dia diucapkan berkali-kali dalam firman Tuhan. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang benar tidak dibenarkan, tidak mungkin dibenarkan dan tidak akan dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu bagus nggak? Bagus. Tapi kau melakukan hukum Taurat tidak membuat engkau jadi benar. Kau berdoa, kau membaca firman, kau berpuasa, kau memberi, kau apapun kau lakukan itu tidak membuat dosa di dalam dirimu hilang. Tidak membuat kau menjadi benar. Betul nggak? Nggak ada. Sama seperti tempo saya katakan. Kalau ini air ini steril, kalau sudah ketetesan air comberan, dosa itu, saudaraku, apapun yang kau lakukan, air ini tidak pernah benar. Tidak pernah steril lagi. Dan tidak layak dikonsumsi. Betul nggak? Nggak pernah. Yang dilakukan oleh Yesus adalah, dia mengambil, dia membuang semuanya, dia isi dengan dirinya. Ingat. Yesus menggantikan, roh kita sudah mati, dia gantikan dengan rohnya. Sekarang roh ini bebas dari dosa, bebas daripada kecemaran. Dan ini layak dikonsumsi oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, melakukan perbuatan firman Tuhan, melakukan Taurat segala macam, itu hanya seperti meneteskan air bersih ke dalam air yang sudah tercemar kotoran. Dan itu tidak pernah membuat air ini menjadi layak dikonsumsi. Saudaraku. Itu yang dikatakan, saudaraku. Makanya dikatakan orang benar hidupnya apa? Oleh iman. Iman yang menerima keselamatan yang daripada Tuhan, saudaraku. Yang sekali lagi dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadamu. Saudaraku, kata hidup oleh iman, saudaraku, ini bukan berbicara bahwa kau hidup oleh iman sekali-sekali. No, ini adalah menjadi gaya hidup. Setiap hari hidupmu adalah oleh iman. Iman itu bukan hanya kunjungan sekali-sekali, hanya pada hari-hari tertentu saja kau hidup dalam iman. No, orang benar itu akan hidup selamanya, seumur hidupnya itu dengan iman itu, saudaraku. Dan kalau dia mundur tidak lagi hidup dengan iman, maka aku tak berkenan kepadanya. Sebab Tuhan sudah ngomong, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan kalau dia tidak hidup dalam iman. Tanpa iman tidak mungkin. Jadi ketika dia hidup dalam iman, dia harus hidup dalam iman. Dan ketika dia mundur, tidak lagi hidup dengan iman, saudaraku, maka dia kembali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku. Hal yang kedua, yang pertama, kenapa kita perlu iman? Karena orang benar itu harus hidup dengan iman. Yang kedua, kenapa kita perlu iman? Yang kedua, mari kita buka di dalam Ibrani 11 pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudaraku, Tuhan ngomong apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kau harapkan. Saudaraku, tadi saya ngomong kita semua berharap hal yang baik. Kita berharap bisnis kita bagus, kita berharap kita sembuh, kita berharap dapat jodoh, kita berharap dapat rumah, kita berharap dipromosi, kita berharap macam-macam. Semuanya adalah pengharapan yang baik. Tapi pengharapan kita harus berdasarkan dari, karena Yesus sudah membereskan biang keroknya, si dosa itu. Dan Yesus memberikan kepada kita hidup yang baru. Nah, kita berharap, saudaraku. Nah, dikatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kau harapkan. Apapun, apa saja kau harapkan. Kau harapkan kau mendapatkan terobosan di tahun ini. Kau mengharapkan kesembuhan, kau mengharapkan promosi, saudaraku. Apapun.
pengharapanmu, dasarnya itu harus pada iman. Orang banyak berharap, tapi dasarnya bukan iman. Contoh, kalau misalnya saya sakit, saya berharap sembuh. Apa yang menjadi dasarku? Saya punya duit, saya bisa berobat ke Mount Elizabeth, Singapura. Saya bisa berobat ke Jepang, saya berobat ke China, sebab saya punya duit. Pengharapan dia sembuh, itu didasarkan pada duitnya. Seseorang berharap dia dipromosi tahun ini, aku berharap tahun ini aku akan jadi manajer. Kenapa? Sebab GM yang sekarang ini masih sepupu saya. No. Dia berharap dipromosi karena dasarnya GM sekarang adalah sepupu dia. Saudaraku. Saudaraku, ini pengharapan-pengharapan yang tidak didasarkan kepada firman Tuhan, kepada apa yang Yesus lakukan. Tetapi pengharapannya kepada hal-hal yang natural. Saudaraku, manusia itu punya iman natural, saudaraku. Iman yang percaya kepada hal-hal natural. Manusia percaya, dia percaya juga, tetapi percayanya kepada hal-hal yang natural, hal-hal yang masuk akal, hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang jelas. Tapi kepada firman, kepada janji yang tampaknya muluk, kepada sesuatu yang tidak kelihatan, kepada semua itu, dia nggak bisa percaya. Manusia susah percaya. Saudaraku, dia percaya, dia punya imannya adalah bukan imannya Tuhan, tetapi iman manusia. Saudaraku, iman yang hanya percaya kepada hal-hal yang logis, hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang dia bisa terima, saudaraku. Tetapi hal-hal yang tidak ini tidak bisa. Tetapi Tuhan ngomong, iman kepada firman Tuhan, kepada apa yang dikerjakan Yesus harus menjadi dasar dari segala pengharapanmu. Apapun, segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Segala sesuatu yang kita harapkan itu pasti kita belum lihat. Tetapi ketika kau punya iman, di hadapan Tuhan itu sudah menjadi bukti bahwa kau memiliki semua itu. Karena apa? Tuhan melihat iman kita. Tanpa iman, kau tidak mungkin berkenan. Tetapi ketika kau memiliki iman, aku berharap tahun ini sembuh. Aku percaya sebab Yesus sudah menanggung penyakit dan kelemahanku. Waktu saya berharap karena pengharapanku berdasarkan karena Yesus telah melakukan. Yesus telah menanggung semua penyakit kelemahanku. Saya berharap berdasarkan apa yang dikerjakan Yesus. Maka itu sudah menjadi bukti di hadapan Tuhan. Untuk dia membuat yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Ayat 3 dikatakan bahwa karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita telah lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudaraku, Tuhan mengajarkan kepada kita, iman adalah bukti dari apa yang tidak kita lihat. Tapi apa yang tidak kita lihat itu, ya enggak, itu kemudian akan menjadi kelihatan. Sebab dunia yang kita lihat ini, itu semuanya tadinya adalah diciptakan dari firman Allah yang tidak kita lihat. Dan kemudian menjadi kita lihat, saudaraku. Tuhan mengajarkan kepada kita. Kenapa kita perlu iman? Iman ini adalah dasar untuk kamu boleh berharap di hadapan Tuhan. Ketika kau berharap, kau akan menerima dari Tuhan. Kalau kau mau berharapnya dari Tuhan, kau hanya butuh iman. Iman untuk mempercayai bahwa Yesus melakukannya buat kita. Kalau kau tidak mempercayai, kamu berharapnya berdasarkan kemampuanmu, berdasarkan duitmu, berdasarkan koneksimu, berdasarkan apa, kau pasti tidak terima dari Tuhan. Sebab untuk terima dari Tuhan, hanya itu. Iman harus menjadi dasar dari segala sesuatu yang kau harapkan. Kau harus berharapnya dengan imanmu, saudaraku. Tuhan ajar kepada kita, segala hidup kita, semua hal yang baik, semua yang kau pengen terima daripada Tuhan, adalah harus kita terima dengan iman kita. Roma 4 ayat 18 mengajarkan kita contoh yang bagus sekali. Sebab sekalipun tidak, Roma 8 ayat 14 ya. Roma 4 ayat 18 saya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah
Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal itu diperhitungkan kepadanya, tidak dituliskan untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudaraku, Abraham itu dijanjikan akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di laut. Tetapi Abraham itu tubuhnya sudah reot, tubuhnya sudah lemah banget. Kalau dia berharap berdasarkan hal-hal lahiriah, yang tadi saya ngomong, kalau dia berharap dengan iman naturalnya manusia itu, berdasarkan apa yang dia lihat dengan logika, dengan itu, soalnya dia nggak bisa berharap. Tetapi dia tidak melihat itu. Dia tahu usianya sudah hampir 100, tubuhnya sudah reot. Dan bahkan Sarah sudah mati haid. Bagaimana secara logika, secara medis, secara natural, orang bisa punya anak? Gak bisa. Tetapi Abraham berharap bukan itu dasarnya. Kalau orang berharap, oh karena aku masih sehat, karena aku kuat, karena aku punya obat kuat, karena ada obat untuk bisa dia mati haid bisa punya anak lagi. Itu berharap yang lain. Tetapi Abraham tidak berharap kepada hal-hal lahiriah. Kalau berdasarkan itu, dia nggak punya modal. Tetapi dia berharap karena Tuhan pernah berjanji bahwa keturunanmu akan sebanyak pasir di langit. Pasir di laut, bintang di langit. Berdasarkan apa yang diomongin Tuhan. Dia tidak lemah imannya, tetapi dikuatkan imannya. Dan Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. So, aku tangkap baik-baik. Tuhan itu dari zaman dahulu sampai sekarang adalah Tuhan yang sama. Yang sangat menghormati orang yang percaya kepadanya. Yang sangat menghormati orang yang bisa percaya kepada firman-Nya. Bukan karena tampilanmu, bukan dia nggak peduli kau mau jadi pendeta, kayak kamu mahir khotbah, dia nggak tertarik dengan itu. Tetapi ketika engkau percaya kepada dia, engkau menghormati firman-Nya, wow, kau adalah jemaat biasa pun, dia sangat menghormati engkau. Dia sangat mengasihi engkau. Lebih-lebih daripada si pendeta yang tiap hari, tiap minggu, tiap saat berkhotbah itu. Tetapi tidak percaya. Saudaraku, Tuhan adalah Tuhan yang sangat respect kepada orang yang menghormati. Nah, Abraham dikatakan sahabat Allah. Kenapa? Karena dia begitu percaya kepada Tuhan. Bukan Abraham tidak pernah berbuat dosa. Abraham juga manusia biasa berbuat dosa juga. Tetapi kepercayaannya kepada Tuhan itu, Tuhan ngomong apa? Itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan Tuhan ngomong, omongan ini bukan hanya untuk Abraham saja, tetapi untuk kita semua. Janjinya itu untuk kita semua yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang percaya kepada Yesus. Saudaraku, hari ini Tuhan ajar kepada kita bahwa iman itu sangat penting untuk apa yang kau harapkan. Kau boleh nggak punya modal. Sama seperti ada Abraham nggak punya modal. Kau ngomong Tuhan, bagaimana aku bisa diberkati. Kau katakan aku bisa diberkati hidup dalam kelimpahan. Aku aja sekolahnya nggak tinggi Tuhan. Aku ini bukan anak orang kaya. Aku nggak punya koneksi Tuhan. Aku begini, aku begitu saudaraku. Kalau saudara cuma melihat dengan modalmu yang lahiriah, yes, kau tidak mungkin akan dapat apapun. Tetapi kalau kau percaya bahwa Yesus telah membereskan biang kerok itu, dan telah memulihkan kehidupanmu, dan memberikan kepadamu hidup yang baru, kau boleh berharap. Berharaplah, dan Tuhan mau kau berharap di dalam Dia. Dan kau menerimanya dengan imanmu. Kau percaya bahwa apa yang kau harapkan itu akan menjadi kenyataan. Dan hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Yang pertama, kenapa kita harus hidup dalam iman? Yang pertama, orang benar itu harus hidup dalam iman. Tanpa iman tidak mungkin kau berkenan kepada Tuhan. Ya enggak? Yang kedua, kenapa kita harus hidup dalam iman? Sebab
iman itu adalah dasar daripada pengharapan kita. Ya enggak? Kalau kita apapun kita harapkan, kita harus berdasarkan iman. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita hidup dalam iman? Iman. Mari kita buka di dalam Efesus 6. Saya mulai baca ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudaraku, Tuhan ajarkan kita, hendaklah kamu menjadi kuat. Tuhan ngomong kamu hendaklah jadi kuat, tapi dengan kekuatan kuasanya. Saudaraku, Tuhan mau kita itu menjadi kuat dengan kuasanya, dengan kekuatannya. Terus dia katakan, kenakan semua perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dengarkan baik-baik. Tipu muslihat iblis. Iblis itu, dia tidak bisa menyerang kita lagi. Karena iblis sudah dikalahkan. Semua masa, waktu gini. Dulu waktu kita hidup di dalam dosa, kita belum dibenarkan oleh Yesus, saudaraku. Dosa itu menjadi pegangan iblis untuk dia menyerang kita, saudaraku. Maka kita ini karena dosa, kita hidup dalam kutuk. Dan dunia dalam kuasa si jahat, dan dia tiap hari membombardir kita, menyerang kita, karena kita tidak berdaya, kita hidup dalam dosa, saudaraku. Namun setelah kita dibebaskan dari dosa, seharusnya kan kita tidak hidup dalam kutuk lagi. Seharusnya kita tidak hidup di dalam cengkeraman iblis. Tuhan ngomong, engkau sudah dibebaskan. Ya enggak? Tuhan sudah melepaskan kita dari kerajaan kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sekarang kewarganegaraan kita adalah kewargaan sorga, saudaraku. Nah, iblis tidak berkuasa lagi. Dia adalah penguasa dunia. Dia bukan penguasa sorga. Saudaraku, tapi iblis mau menipu kita. Dia menipu kita. Dia sengaja kasih kita sakit penyakit. Dia sengaja mengganggu keuangan kita. Dia sengaja mengganggu keluarga kita. Seolah-olah kita ini masih hidup di dalam kutuk. Dan kemudian kita mulai berpikir bahwa ini karena aku masih jatuh dalam dosa, makanya Tuhan sedang menghukum aku. Saudaraku, itu adalah tipuan. Ketika kita percaya bahwa kita masih seharusnya mengalami sakit ini, kita mengaminkan apa yang iblis lakukan pada diri kita. Entah sakit penyakit, entah serangan dalam keuangan, entah serangan dalam keluarga. Kita ngomong, ya saya layak dapat ini karena saya belum begitu kudus ya dapat Tuhan. Saya masih bisa jatuh. Siapa yang gak bisa jatuh, saudaraku? Kalau saudara ngomong saudara tidak bisa jatuh, saudara manusia super. Nggak ada orang yang gak bisa jatuh. Lah kalau dosa kita diperhitungkan lagi, maka saudara gak bisa masuk surga lagi. Karena satu kali saja saudara berdosa, ada satu dosa saja dalam hidupmu, saudara tidak layak masuk surga. Maka yang dilakukan oleh Tuhan bukan mengampuni dosa kita yang lama. Dia ambil semua dosanya, dia tanggung pada dirinya. Supaya kita ini layak terusnya. Bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Kita bukan hamba dosa, kita hamba kebenaran. Tapi dalam hidup kita masih bisa jatuh. Tapi dosa kita tidak diperhitungkan. Menurut 2 Korintus 5 ayat 19. Kita telah diperdamaikan, tidak diperhitungkan lagi. Nah saudaraku, kalau tidak diperhitungkan, nggak ada lagi kutuk. Nggak ada lagi. Tapi iblis mau tanamkan sakit, dia serang kita, dia serang itu. Itu yang saya alami. Setiap kali ketika iblis mau menanamkan penyakit, dia mau menyerang saya tempo hari, mau hampir kena tipes, lewat itu hampir kena COVID, terus semualah demam lah, apalah segala macam. Saya mendeklarasikan apa yang Yesus lakukan. Saya menolak semuanya.
Saya gunakan, saya itu tahu itu tipu muslihat. Saya gunakan semua perlengkapan ini, dikatakan. Ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah daging. Kita bukan melawan apa yang kita alami sekarang, tapi roh-roh jahat di udara. Maka itu ambillah selengkap senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Berikat pinggangkan truth. Kebenaran firman Tuhan. Kita harus pakai itu. Dan kemudian berbaju jirakan keadilan. Bukan keadilan, bahasa Inggrisnya tapi righteousness. Posisi kita sebagai orang benar yang kita dapat sebagai gift tadi dari saya ini orang benar. Saya bukan orang berdosa. Dosa tidak berkuasa lagi. Tidak ada lagi penghukuman atas diriku. Itu deklarasi, saudaraku. Dan selanjutnya, ayat 16. Dan dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Dalam segala keadaan. Iblis lagi menyerang keuanganmu. Iblis menyerang usahamu. Iblis sedang menyerang kesehatanmu. Iblis sedang menyerang macam-macam. Ketika iblis sedang menyerang, saudaraku, dan itu dia illegal, itu dia tidak boleh. Itu barang, misalnya dia mau menaruh penyakit. Penyakit itu datang karena dosa, karena kutuk. Nah sekarang kalau dosa nggak ada, kenapa ada penyakit lagi? Itu dari setan. Iblis taruh penyakit. Dan dia berharap kita mempercayainya itu adalah kutuk. No, bukan. Itu dari setan. Dan kalau misalkan saya kasih barang, kasih Sadikin kasih kamu ya, gitu. Kalau Sadikin terima, maka ini menjadi milik dia. Oke. Nah sekarang kalau saya kasih dia racun, kalau dia terima, maka dia akan memiliki racun itu di dalam dirinya. Saudaraku, tapi Sadikin boleh menolak. Dia nggak percaya sama saya. Waktu saya mau kasih barang baik pun dia nggak percaya. No, aku nggak percaya Pak sama kamu. Nggak mau. Boleh nggak Sadikin menolak pemberian saya? Boleh nggak? Boleh. Demikian juga ketika iblis mau menanamkan sakit penyakit, dia mau menanamkan masalah keuangan kita, dia mau menanamkan masalah keluarga kita, masalah apapun, saudaraku. Semuanya yang berbentuk mirip-mirip kutuk itu, saudaraku, kita boleh tolak dia. Nah, itulah dikatakannya. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dengarkan baik-baik. Iblis itu menembakkan panas berapi si jahat. Ya enggak? Dia menembakkan panas berapi si jahat. Dan apa yang kita lakukan, saudaraku? Kalau kita enggak tangkis, saudaraku, kita diam saja, maka panah berapi akan nancap, cepat! Kena bahu saya. Ya enggak? Dan kemudian kita diam lagi, kita membereskan apa luka di sini. Tiba-tiba panah datang lagi, tas! Kena perut saya. Waduh, saya panik. Waduh, harus beres ini. Belum lagi beres, ini belum sembuh. Tiba-tiba datang panah lagi, tas! Kena paha saya, saudaraku. Iblis itu selalu menembakkan panah berapi. Apa yang dilakukan? Tuhan ngomong, kau tangkis, jangan bego banget gitu. Tangkis! Pakai perisaimu. Gunakan perisaimu. Perisai apa? Perisai iman. Oke? Gunakan perisai imanmu. Kau tangkis. Maka panah itu yang tadinya yang mengarah kepada luka kita, tidak jadi luka. Tidak jadi kena tembak. Tidak jadi lumpuh. Tidak jadi. Jadi perisai, ketika panah berapi si jahat itu diarahkan kepada tubuh kita, diarahkan pada keuangan kita, diarahkan pada kesehatan kita, diarahkan pada keluarga kita, pada apa saja, kita boleh tangkis dong. Dan Tuhan ngomong dalam segala keadaan, kau harus gunakan gunakan perisai imanmu untuk menangkis semua, supaya kau dapat memadamkan semua panah api si jahat. Tuhan mau supaya kita memadamkan panah. Berapa banyak kita babak belur ditembakin terus sama si jahat. Saudaraku, jangan membereskan luka, tetapi apa yang kita lakukan? Seringkali kita membereskan luka. Kita terluka, kita berusaha untuk membereskan yang bagian luka. Kita bereskan ini. Yang benar adalah kau tangkis, habis itu kau lawan. Orang yang nembak kamu itu, kamu bunuh dulu. Kamu usir dulu. Betul nggak? Dengan demikian nggak ada lagi panah. Orangnya sudah diusir. Nah Tuhan ngomong, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7.
Tuhan mau tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari. Gunakan perisai iman dalam segala keadaan supaya memadamkan semua panah api si jahat. Dan pakai pedang roh untuk melawan dia, saudaraku, yaitu firman Tuhan. Di ayat 18 tadi. Saudaraku, kenapa kita perlu iman? Sebab iman ini untuk memadamkan panah api si jahat. Kalau kau tidak punya iman yang mempercayai apa yang dikalakukan oleh Yesus, saya mau kasih tahu. Saudara hanya pasrah ketika ditembakin sama iblis. Iblis setiap hari mau mencuri kita. Dia adalah pencuri, dia pembunuh. Dia membunuh kita. Dia nggak pernah istirahat. Dia setelah tembakin kita, dan kita berpikir dia akan istirahat 5 jam, kemudian baru tembak kita lagi. No, dia akan sesering mungkin tembak kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita gunakan perisai iman, saudaraku, supaya nggak ada satu panah pun jadi tembus kita, nggak jadi melukai kita, nggak jadi membuat kita lumpuh, saudaraku. Karena apa? Sudah tertangkis. Nah, setiap kali saya mengalami gejala mau sakit, saya tolak itu. Saya ngomong, no, Yesus sudah memerdekakan aku. Aku tidak hidup dalam dosa, aku adalah ciptaan baru, aku sehat, aku tidak sakit. Dan gejala itu hilang, saudaraku. Kenapa? Karena aku menangkis. Amin, saudaraku. Hal ini juga terjadi pada segala keadaan. Seorang jemaat curhat kepada saya. Karena dia rasa suaminya mulai tidak sayang kepada dia. Suaminya kasar kepada dia. Waduh, pokoknya dia seperti diperlakukan sebagai pembantu. So, pikirannya, waduh, benar-benar yang mau, suami saya tuh sudah begitulah pokoknya buruk. Ya enggak? Dan kemudian perasaannya menjadi sedih, menjadi kecewa, frustasi, depresi. Dan kemudian dia pengen pisah, dia pengen cerai. Saudaraku, dia udah nggak tahan lagi. Aku hidup nih lebih buruk daripada pembantu, Pak. Waduh, begini. Dan saya ngomong sama dia, kau nggak tahu apa yang terjadi. Kalau kamu mau minta nasihat, secara manusia, tampaknya saya tergoda untuk memberikan nasihat, lakukan ini, lakukan itu. Saya kasih tahu. Tapi semuanya itu tidak berguna. Itu hanya perbuatan daging yang bisa saya nasihati. Tetapi Tuhan mau kamu hidup dengan imanmu. Hidup menurut roh. Kau harus percaya, kamu harus berharap segala sesuatu menjadi baik. Dan kamu harus deklarasikan, Tuhan ngomong, musuhmu itu bukan darah daging, bukan suamimu yang menjadi musuhmu, tetapi iblis yang sedang menyerang keluargamu. Yang perlu kau lakukan, kau harus deklarasikan apa yang Yesus lakukan. Ya enggak? Bahwa Yesus sudah memerdekakan kau dari kutuk Taurat, termasuk di dalamnya perceraian. Yesus sudah memerdekakan kamu semua dari kutuk keuangan. Suamimu mungkin mengalami masalah keuangan sehingga tidak bisa kasih kamu berkat uang itu sebagaimana yang kau harapkan, karena masalahnya mungkin susah. Kau harus berdoa untuk suamimu sebab kau adalah penolong. Kau berdoa supaya dia mengalami kemerdekaan sebab Yesus sudah memerdekakan dari kutuk keuangan. Saudaraku, dia merasa frustasi tadi. Begitu saya sampaikan kepada dia, dia ngomong, Pak, saya sudah nggak stres lagi. Saya sudah nggak frustasi. Yes, aku ngomong, kalau kau hidup menurut roh sesuai dengan firman, maka kamu tidak akan frustasi, kamu tidak akan stres, kamu tidak akan depresi, kamu tidak akan sakit hati. Karena itu semua negatif itu, pikiran, perasaan, kehendak negatif itu 100% dari setan. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan negatif. Kalau jiwamu negatif, kau sedang dikendalikan setan. Jadi ketika kau hidup dengan firman Tuhan, maka muncullah buah roh. Dia bisa punya damai sejahtera. Dia bisa sabar, dia ada penguasaan diri, dia bisa punya kasih untuk mengasihi suaminya, dan dia tidak mau cerai lagi. Karena apa? Karena dia hidup menurut firman, saudaraku. Musuh kita itu bukanlah darah daging, musuh kita itu roh-roh jahat itu. Saudaraku, Tuhan mau orang benar hidup dengan iman. Orang benar berharap segala sesuatu berdasarkan iman, saudaraku. Dan kita, saudaraku, harus menggunakan iman sebagai perisai untuk menangkis semua serangan iblis. Maka saya percaya kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Yesus sudah membereskan semuanya. Kita memiliki pengharapan yang begitu besar di dalam Yesus. Dan kita akan meraihnya dengan iman kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kuramasaka kikanatatakamana.
Bapa kami di sorga, kami bersyukur Bapa hari ini Kau mengajar kami bahwa Yesus telah memerdekakan kami Tuhan. Tuhan terima kasih untuk kebenaran yang Kau berikan padamu kami Tuhan. Firman-Mu katakan ketika firman ada dalam diri kami, maka kami akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Kami bersyukur Tuhan ada kebenaran yang Kau berikan pada kami sehingga hari ini kami boleh mengalami kehidupan dalam iman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan di dalam iman. Tolong setiap anak-anak-Mu Bapa, untuk kami boleh mengerti kasih-Mu, kami boleh berharap di dalam Engkau Tuhan Yesus, dan kami boleh mengalami semuanya itu terjadi di dalam hidup kami dengan iman kami Tuhan Yesus. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu Bapa, ketika mereka sedang mengalami kesesakan, Tuhan tolong supaya mereka boleh tidak frustasi, tidak melawan dengan daging mereka, tetapi mereka boleh berdiri kokoh dengan iman mereka, menangkis semua serangan daripada si jahat. Terima kasih Tuhan. Berapa banyak hari ini engkau merasa engkau sesak. Tuhan mau memberikan iman itu kepadamu. Bukan iman natural, tetapi iman yang dimiliki oleh Yesus sendiri. Dia mau kau memiliki iman itu, dan kau hidup berdasarkan iman itu. Tuhan sudah melakukan semuanya dalam kasih-Nya. Dan Dia mau kau berharap, menemukan pengharapan yang besar untuk hidup yang baik, keadaan yang baik di dalam Dia. Dan Dia ingin kau memiliki iman untuk menerimanya. Engkau merasa, Tuhan, aku butuh iman-Mu Tuhan. Aku mau, mulai dari hari ini, aku hidup bukan lagi menurut daging, tapi berdasarkan iman. Saudara, angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, Engkau tolong anak-anak-Mu supaya mereka boleh mengalami iman itu. Dan mereka boleh hidup menurut iman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mereka adalah orang-orang benar. Mereka seharusnya hidup menurut iman. Mereka berharap dengan dasar iman Tuhan. Dan mereka boleh mengalami kemenangan demi kemenangan dengan iman yang Kau berikan. Terima kasih Bapa. Berkati mereka Tuhan. Roh Kudus tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita persiapkan sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan.
hukuman itu. Dia disiksa, dia dicambuk, dimahkotai duri, ditinju, diludahi, dia diolok-olok, ditombak, digantung di kayu salib. Dia mati dengan menanggung semua hukuman itu. Dan dia turun ke kerajaan maut menggantikan kita. Dia mati bagi kita. Darah tercurah dari seluruh tubuhnya. Dan dia turun ke kerajaan maut. Supaya kita tidak perlu mengalami semuanya itu. Semuanya hanya Dia yang melakukan buat kita. Dan kita tidak akan pernah mengalami itu lagi. Dan pada saat ini kita mau memperingati apa yang sudah Yesus lakukan. Biarlah kita penuh dengan ucapan syukur. Karena Yesus telah menggantikan kita. Menanggung semua dosa itu. Dan memberikan kepada kita hidup yang baru. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, mari kita angkat roti kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Oh shikena nama karara. Terima kasih Yesus buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kau mati menggantikan aku Yesus. Kau ubahkan hidupku Tuhan menjadi pulih kembali Tuhan. Aku dimerdekakan dari semua hukuman. Aku dimerdekakan dari kuasa dosa Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat apa yang Dia kerjakan bagi kita. Telah memberikan kepada kita hidup. Haleluya, puji nama Tuhan.
Kita akan memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh mempersiapkan persembahan kita dan kita sekali lagi mau berdoa untuk persembahan ini. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih buat anugerah Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Ini yang terbaik yang kami persembahkan pada hari ini ya Tuhan. Urapi setiap tangan-tangan yang menabur, kiranya anugerah limpah rahmat berkat-Mu tercurah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur padamu. Amin. Pengumuman boleh dijalankan sambil kita akan, persembahan dijalankan sambil kita akan melihat pengumuman. Shalom para jemaat GB Kingdom of God. Berikut pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Mari bergabung di dalam ibadah KUL setiap hari Selasa pukul 7 malam di gedung sekretariat gereja. Melalui ibadah KUL, kita akan bertumbuh bersama dalam pengajaran iman dan fellowship. Bagi para pelayan Praise and Worship, akan latihan pada hari Rabu pukul 6.30 di gedung sekretariat gereja. Jika ada perubahan, akan diinformasikan melalui WhatsApp group. Ibadah doa malam diadakan hari Kamis pukul 7 malam di gedung sekretariat gereja. Kami rindu seluruh jemaat Tuhan dapat hadir di ibadah doa malam agar kehidupan rohani kita dapat terbangun. Kami juga mengundang seluruh jemaat agar mengikuti menara doa puasa pada hari Sabtu pukul 10 pagi di gedung sekretariat gereja. Jangan lupa, setiap hari Minggu diadakan ibadah raya di tempat ini, yaitu One East Resident Multifunction Hall, lantai F pukul 10 pagi. Mari ajak keluarga dan rekan kita untuk dapat bersama-sama mengikuti ibadah di tempat ini. Bagi saudara yang rindu mengambil peran dalam pelayanan, dapat menghubungi nomor yang tertera. Mari kita bersama-sama memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Untuk persembahan, persepuluhan, dan buah sulung dapat dikirimkan melalui rekening BCA yang tertera. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Nah saudara, kita setiap hari Selasa kita ada KUL. KUL itu adalah Community of Love atau di tempat lain biasa dikenal dengan FA saudara ya. Jadi selama hampir 23 minggu ini kita sudah begitu dalam mempelajari tentang iman saudara. Nah hari-hari ini kita masuk dalam pelajaran mengenai keuangan. Tuhan ingin memberkati kita, Tuhan ingin kita memakai segala berkat yang Tuhan inginkan untuk kerajaan Allah. Di situ akan begitu banyak pelajaran-pelajaran dan kami berharap Bapak Ibu Saudara nanti bisa bergabung bersama-sama dengan KUL. Juga nanti di barat akan dibuka KUL-nya ya. Nanti ada di barat juga nanti orangnya keren-keren saudara yang KUL-nya. Ya Pak Teddy ya. Nanti yang di barat ya. Ah itu orangnya keren saudara, ganteng saudara ya. Calon hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan luar biasa saudara. Nanti juga di situ ada dibantu, disupport juga oleh Pak Andi keluarga dan juga ada Pak Yus keluarga yang akan terus memimpin di dalam departemen KUL. Kita percaya bahwa dari KUL ini akan mencetak orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Saudara, setiap hari Selasa, saudara boleh datang bergabung bersama-sama di dalam KUL. Baik, kita akan berdoa, kita akan tutup di dalam doa ibadah kita. Saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita percaya bahwa kehidupan kita diberkati karena kita bukan punya Allah yang sembarangan, saudara. Allah kita besar. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa
sekarang kemenangan dari Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini ya Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama ya Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Engkau. Kami boleh dikuatkan di dalam iman ya Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dan juga firman-Mu disampaikan ya Tuhan. Maka sempurnalah ibadah kepada hari ini ya Tuhan. Kehidupan kami keluar dari tempat ini, yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat diberikan kekuatan dan kelegaan. Kami semua diberikan kemenangan ya Tuhan, mengalami kebebasan, mengalami kelepasan ya Tuhan. Kami percaya kehidupan kami adalah kehidupan yang percaya bahwa Yesus adalah Allah yang baik, Tuhan yang baik, yang menyiapkan yang terbaik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami akan hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu Pak Petrus ya Tuhan, yang sudah menjadi berkat bagi kami di dalam firman-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan untuk worship leader. Tuhan memberkati singers, para pemusik, guru sekolah minggu ya Tuhan, usher, kolektan, multimedia, semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati ya Bapa. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, apapun yang dilakukan boleh berhasil dan beruntung di dalam kehidupannya ya Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah, kekuatan, kesehatan, keuangan diberkati oleh Tuhan, keluarga diberkati oleh Tuhan, bisnis mereka diberkati, karir mereka diberkati ya Tuhan, studi mereka diberkati oleh Tuhan, rumah tangga mereka diberkati, anak cucu, pasangan hidup, mertua, orang tua, menantu, semuanya diberkati, dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Kami juga tidak lupa ya Tuhan, kami berdoa buat keluarga daripada saudara kami Bapak Buyung ya Tuhan, yang kemarin meninggalkan kami, dan Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarganya ya Tuhan. Nanti sore juga ada ibadah tutup peti ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberikan penghiburan bagi satu keluarga ini ya Tuhan. Kami percaya lawatan daripada Roh Kudus akan menjamah mereka semua, sehingga mereka melihat bahwa ada kasih Kristus, ada kehidupan kekal di dalam Kristus. Mereka akan percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Sertai setiap kami yang melayani di tempat ini ya Tuhan, untuk melayani di rumah duka ya Tuhan. Kiranya kami boleh bawa damai sejahtera dan berita keselamatan bagi keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kota kami yang terkasih, kota Surabaya ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Surabaya dalam genggaman tangan-Mu. Surabaya akan melawati lawatan Tuhan. Surabaya akan mengalami suatu transformasi ya Tuhan. Kami juga berdoa keamanan dari kota ini ya Tuhan. Tuhan memberkati para aparat ya Tuhan, para pelaku hukum ya Tuhan. Biarlah mereka boleh mengamankan kota ini dengan baik. Untuk anggota-anggota Dewan Perwakilan ya Tuhan, mengaspirasi daripada suara rakyat. Kiranya Tuhan memberikan kinerja yang sesuai ya Tuhan, agar setiap apapun yang boleh menjadi terbaik bagi rakyat Surabaya ya Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan normal, dengan baik. Dan pada saat masa-masa musim pemilu ini ya Tuhan, Surabaya menjadi kota yang aman, kota yang dilindungi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, kami rindu menerima berkat-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus dan siap menerima berkat daripadanya. Jemaat Tuhan yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi kau kuasa dan memberkati engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menyebut kita, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.